Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau sahabat, mau empat imam besar, mau siapapun, itu pada akhirnya berdasarkan input data dalam bentuk hadis dan Al-Quran akan mengolah sesuatu menggunakan akalnya. Ulama dan siapapun akan menggunakan akal pada akhirnya. Seringkali masyarakat terjebak dalam pemahaman sempit mengenai konsep ulama dan alim. Banyak yang menganggap bahwa gelar ulama hanya diberikan kepada seseorang yang telah dikenal luas dan memiliki pengikut besar, tanpa menyadari bahwa istilah ulama sendiri memiliki cakupan yang lebih luas dan bersifat dinamis. Secara etimologis, kata ulama al-ulama berasal dari kata ilm, al-ilm, yang berarti ilmu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut ulama sebagai mereka yang memiliki pemahaman mendalam tentang agama dan takut kepadanya. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Surah Fathir ayat 28. Orang yang kurang berpikir lupa bahwa yang mutlak atau yang pasti benar dalam urusan agama ini adalah Rasulullah. Karena yang keluar bukan dari akalnya, tapi dari Allah, yaitu wahyu dari malaikat Jibril. Jadi mau sahabat, mau empat imam besar, mau siapapun, itu pada akhirnya berdasarkan input data dalam bentuk hadis dan Al-Quran akan mengolah sesuatu menggunakan akalnya. Lalu baru memutuskan mana yang sangat tepat, mana yang netral, mana yang tidak tepat dalam menentukan suatu kebenaran. Kenapa saya katakan pada akhirnya tetap akan diolah dengan akal masing-masing? Itulah sebabnya keputusan bisa berbeda-beda antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, si A dan si B. Empat imam mazhab saja itu berbeda-beda, walaupun tetap merujuk ke hadis dan Al-Quran. Tidak usah dibahasakan dengan retorika dan segala macam bahasa, intinya berbeda. Begitupun ulama atau siapapun menyampaikan ke pendengar, kita pun akan menggunakan akal. Itulah sebabnya Islam sangat menekankan penggunaan akal. Contohnya salat yang mutlak dilakukan, apapun kondisinya, tidak ada pengecualiannya, kecuali akalnya sudah rusak atau gila, atau dia sudah mati. Imam Malik pernah berkata, setiap perkataan bisa diterima atau ditolak, kecuali perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selagi yang disampaikan itu berdasarkan hadis dan Al-Quran, kita harus berpikiran terbuka dulu. Lalu akal kita baru menentukan apakah bersesuaian atau tidak. Jangan sampai taklid buta. Kata ulama menunjukkan bahwa menjadi ulama bukan hanya tentang pengakuan sosial, tetapi juga tentang kapasitas keilmuan yang dimiliki. Kapasitas ulama ini bisa penuh, sedang, atau sedikit, tergantung pada perjalanan keilmuan seseorang. Oleh karena itu, seorang ulama besar dengan jutaan pengikut pada tahun 2025, mungkin pada tahun 2020 baru memiliki setengah dari jumlah itu. Dan di tahun 2010 mungkin hanya dikenal oleh segelintir orang. Inilah yang dimaksud dengan linearitas dalam konsep ulama. Ulama bukan entitas biner seperti sistem digital yang hanya mengenal angka 1 dan 0, atau sekadar kategori ya dan tidak. Dia ulama atau dia bukan ulama. Ulama memiliki kurva pertumbuhan, baik dalam ilmu maupun pengaruhnya. Namun, ada fenomena menarik di tengah masyarakat, di mana seseorang yang tidak berpakaian seperti yang mereka anggap sebagai ulama, misalnya tanpa gamis atau serban, bisa jadi lebih menguasai Al-Quran dan hadis dibandingkan mereka yang sudah lebih dulu dikenal sebagai ulama. Ketika orang seperti ini berbicara, jika pandangannya bertentangan dengan pemahaman umum, maka banyak yang langsung menolaknya tanpa menyelidiki lebih jauh landasan argumennya dalam Al-Quran dan hadis. Hal ini menunjukkan bahwa banyak orang tidak memahami bahwa ulama bukan sekadar gelar, melainkan kapasitas keilmuan yang diakui. Lebih dari itu, metodologi ibadah dan pemahaman agama harus selalu bersandar pada Al-Quran dan hadis, bukan semata pada status sosial atau popularitas seseorang. Jika pemahaman ini diabaikan, maka akan terjadi stagnasi dalam keberagamaan dan ilmuwan, di mana yang dianggap benar bukanlah dalil yang kuat, melainkan sekadar siapa yang mengatakannya. Padahal, dalam Islam, kebenaran tetaplah kebenaran meskipun disampaikan oleh orang yang tidak dikenal, dan kesalahan tetaplah kesalahan meskipun disampaikan oleh orang yang memiliki jutaan pengikut. Karena itu, penting untuk memahami bahwa ulama bukanlah status tetap dan final, melainkan sebuah perjalanan keilmuan yang terus berkembang. Mereka yang mengembangkan ilmunya dengan landasan yang kokoh dalam Al-Quran dan hadis adalah ulama sejati, terlepas dari pengakuan sosial yang mereka terima. Sebagai masyarakat Muslim, kita perlu menilai seseorang berdasarkan ilmu dan takwanya, bukan hanya popularitas atau pakaian. Menerima kebenaran berdasarkan dalil, bukan sekadar siapa yang menyampaikannya. Menyadari bahwa ulama terus berkembang dan perjalanan keilmuan adalah sesuatu yang berkelanjutan. Dengan perspektif ini, kita dapat lebih objektif dalam memahami agama dan tidak terjebak dalam sekadar simbol dan gelar tanpa substansi. Demikian saja dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.